Pemeriksaan pabrik yang terbakar di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten berlangsung hingga Jumat malam. Tim harus menggunakan pakaian hazmat saat memasuki area dalam pabrik guna menangkal paparan radikal bebas. Pemeriksaan maraton pabrik kimia ini usai Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik Jumat siang melakukan penyegelan. Sementara itu pemirsa, sebelumnya BPBD Kota Tangerang bersama dengan relawan menuangkan 1.500 cairan ekoenzim ke aliran Sungai Cisadane. Langkah ini menjadi salah satu penanganan perbaikan kualitas air di mana cairan ekoenzim dinilai mampu menetralisir partikel limbah yang sebelumnya mencemari Sungai Cisadane. Kemudian cairan ekoenzim merupakan cairan olahan yang diproduksi relawan dengan memanfaatkan bahan baku organik dan telah melalui tahapan fragmentasi namun aman untuk lingkungan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia akibat pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit dan juga gugatan terhadap pabrik tersebut. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Jaletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkannya SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Cenipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada 2 tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika 2 tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka untuk Roy, Rismon, dan Tifa harusnya bisa diperlakukan secara sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ogroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting
yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh saudara Al-Katiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa. Dan nanti rekan Al-Katiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin. Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ugroseno. Pemirsa, Ketua Jokma Nusantara Bersatu Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan pelaporan terhadap Rismon Sianipar terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu S2, S3 dari Yamaguchi University. Pelaporan diajukan Andi terkait dengan dugaan ijazah palsu S2, S3 penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rismon Sianipar yang merupakan lulusan Universitas Yamaguchi. Hal itu diketahui lantaran warna ijazah S3 milik Rismon Sianipar terlihat berbeda. Bahkan Andi menyebut polemik terkait dengan ijazah ini sebagai maling teriak maling. Panggilannya Bang Bill ya, panggil Taufik Bilaki itu Bang Bill ini mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mens reanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Sementara ahli dari kubu Roy Suryo CS, Bonatua Silalahi mendatangi KPUD DKI Jakarta dan juga Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan kepada KPUD saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi pada tahun 2014 dan juga tahun 2019 yang digunakan untuk mencalonkan dirinya saat Pilpres lalu. Kemudian nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Setelah terkumpul nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan juga kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang. Sebelumnya KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Kemudian dokumen itu diunggah ke Bonatua ke media sosial dan juga dapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor.
menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi jasa Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi jasa Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardayanti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon Bonatua Silahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari penjabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua sidang meminta dihadirkannya perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Informasi lainnya pemirsa, anak Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018 sampai dengan 2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa juga menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan Indonesia. MUI juga menghimbau potensi perbedaan yang ada dan jangan sampai mengganggu ukhuwah dan juga kekhusyuan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Sepertinya kita akan ada perbedaan memulai Ramadan karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagian ormas sudah menetapkan tanggal 18 Februari adalah awal Ramadan. Tapi kemungkinan itu berbeda dengan yang lain. Jadi yang 18 Februari ini menentukan awal Ramadan karena menggunakan metode hisab wujudul hilal sekaligus menggunakan metode kalender global. Artinya dimanapun melihat bulan maka dia bisa mengikutinya untuk memulai Ramadan atau berlebaran. Seluruh dunia itu disebut dengan namanya wihdatul matali. Sementara
sebagian yang lain menggunakan ketika mereka mau puasa harus imkanur ru'yah. Secara hisab mungkin bisa dilihat dan bisa melakukan dengan ru'yah bil fi'li, melihat langsung apakah ada terlihat bulan atau tidak terlihat. Nah, ini juga menganut pada ta'addudul matali, berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk memulai puasa karena memang tempat yang berbeda, seperti hanya malam dan siang yang berbeda seperti Indonesia dengan Amerika. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Mungkin kita bisa pinter ilmu falak, ilmu astronomi, bisa juga kita mengkaji berkenaan dengan fenomena alam karena yang digunakan ini adalah kalender Hijriyah berdasarkan putarannya bulan bukan matahari. Karena itu kita mari jadikan ini yang baik. Jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah. Menjaga ukhuwah itu wajib bagi kita. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat selalu dipadati para peziarah dari tahun ke tahun sebagai tanda penghormatan kepada keluarga atau kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari tahun ke tahun, baik dari Jakarta maupun dari luar kota Jakarta. Bahkan tradisi ini dilakukan untuk menghormati para keluarga dan kerabat yang sudah tiada. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan biasanya membacakan doa, membersihkan makam, serta menaburkan bunga. Walaupun di TPU sudah tersedia jasa untuk membersihkan makam, tetapi biasanya para peziarah lebih memilih untuk membersihkan sendiri. Adapun di sekitaran TPU Karet Bifak juga tersedia air kembang, bunga tangkai, bunga tabur untuk mempercantik makam. Kedatangan peziarah musiman ini juga menjadi ladang keuntungan bagi para warga sekitar yang menjadi pedagang.